sehat itu sangat penting ya buat kita, apalagi kita di usia sekarang ya, usia muda, di kondisi yang saat ini serba instan ya. Gaya hidup sehat itu memang sangat penting untuk diri kita sendiri, terutama untuk diri kita sendiri. Penting banget karena bikin hidup kita lebih nyaman dan bahagia. Bayangin aja kalau tubuh kita sehat, kita melakukan banyak hal, beraktivitas ya, bersekolah, bekerja tanpa cepat capek dan sakit-sakitan ya, mulai dari kerja ataupun main bareng untuk berinteraksi dengan teman-teman ya, itu semua dalam kondisi badan fit ya. Salah satu utama manfaat dari gaya hidup sehat adalah mencegah penyakit ya, terutama kondisi saat ini ya, banyaknya makanan cepat saji, instan itu juga banyak mempengaruhi terkait dengan kesehatan kita dan bisa mempengaruhi kondisi bentuk badan kita yang menjadi obesitas seperti itu Mas Iswandi ya. Kalau kita rajin berolahraga, makanan yang bergizi dan cukup istirahat, tubuh jadi lebih kuat dan nggak gampang kena penyakit ya, penyakit diabetes, kolesterol, darah tinggi ataupun jantung. Peran olahraga dalam gaya hidup sehat adalah, menurut saya sendiri adalah merupakan pilar utama dalam membentuk gaya hidup sehat ya. Kita pengennya itu setiap orang mengucapkan semoga sehat bisa bertemu kembali ya. Itu kita harus juga bisa menerapkan dalam diri kita ya, aktivitas fisik yang teratur tidak hanya memberikan manfaat bagi tubuh kita juga, tetapi berdampak positif terhadap kesehatan mental ya, mental kita dan sosial seseorang ya, terutama diri kita sendiri dalam era modern yang penuh dengan tekanan gaya hidup ya, tekanan gaya hidup ya, banyak ya, tekanan nih, banyak tekanan nih ya, baik dari pekerjaan atau tekanan dari rumah ya. Banyak tuh Mas yang tekanan dari rumah juga dipaketin sampai kerjaan tuh ya, jadi kenanya ya terbawa ya, ke bawah itu Mas ya. Olahraga itu menjadi solusi penting loh Mas Iswandi ya, untuk menjaga keseimbangan hidup. Peran olahraga dalam gaya hidup sehat itu antara lain itu adalah yang pertama ya, membantu menjaga berat badan ideal ya. Kondisi saat ini kan orang banyak yang menginginkan berat badan ideal ya. Saya pingin kurus, saya gendut ya kan. Tetapi dia itu hanya berucap dengan kata-kata aja, tetapi tidak dilakukan dengan aksinya ya, seperti itu Mas Iswandi ya. Mas Yosi, nggak ada niat ya. Ya, karena berolahraga, tubuh kita itu adalah membakar lemak jahat yang ada di dalam tubuh, sehingga berat badan kita bisa mendapat tetap terjaga ya, dengan kondisi yang walaupun banyak cepat saji makanan instan, junk food, tetapi kita dengan berolahraga ya, tubuh kita terus bisa menjadi yang mendapatkan berat badan ideal ya, seperti itu. Selanjutnya dari berolahraga, perannya itu adalah memperkuat sistem imun ya. Selain menjaga berat badan tadi ya, berolahraga juga dapat memperkuat sistem imun tubuh kita. Yang selanjutnya ya, peran dalam olahraga hidup sehat itu adalah meningkatkan kualitas tidur kita ya. Meningkatkan kualitas tidur kita merupakan salah satu peran olahraga yang tidak kalah penting ya. Kemudian yang peran olahraga yang selanjutnya adalah menurunkan stres dan kecemasan ya. Hal ini terjadi karena saat beraktivitas fisik memicu pelepasan endorfin yang memiliki efek mood boosting Mas Iswandi, dan dapat membantu mengalihkan pikiran dari kekhawatiran. Karena itulah berolahraga menjadi jalan agar kita dapat terlihat seperti awet muda, seperti itu Mas Iswandi. Betul Mas Yosi. Tips kriteria olahraga ya Mas Iswandi, yang di sini coba kita kasih sampel ya, ada 3 di sini. Yang pertama adalah pilih olahraga yang bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Misalnya jalan kaki ya, jalan kaki itulah hal yang sangat mudah ya. Kemudian jogging ya, walaupun kita nggak bisa lari laju tapi jogging, atau bersepeda dari rumah ke tempat kerja, seperti itu ya. Yang kedua adalah coba olahraga di rumah dengan menggunakan video atau aplikasi ya. Banyak sudah di sosial media, baik di YouTube, di Instagram, di TikTok, itu banyak mentor-mentor Mas Iswandi yang memberikan tips berolahraga ketika kita tidak bisa berolahraga di luar ya, atau berolahraga tidak bisa banyak waktu di luar, tetapi kita di rumah ya, karena mungkin capek biasanya kan gitu, kita bisa nonton di rumah dengan olahraga push up, pull up, angkat beban ya. Selanjutnya adalah manfaatkan waktu istirahat untuk melakukan peregangan dan gerakan ringan ya. Melakukan peregangan di gerakan ringan dan saat waktu beristirahat itu tidak kalah penting Mas Iswandi ya. Peregangan membantu pemulihan otot setelah berolahraga, meningkatkan fleksibilitas dan
cegah cedera ya. Gerakan ringan juga membantu menjaga sirkulasi darah dan mengurangi kekakuan otot yang disebabkan oleh pekerjaan atau aktivitas sehari-hari. Jadi kita itu sebelum melakukan olahraga setidaknya lakukan peregangan lah, goyang-goyang pinggul kah. Pinggul kah, yang penting gak goyang patah-patah gitu. Iya, Mas, goyang patah-patah Jadi ya. kiranya lagi joget di situ. Iya, Betul. seperti itu Mas Iswandi ya. Kenapa kita memilih lari? Terutama saya kenapa memilih lari ya? Yang pertama adalah mudah dilakukan Mas Iswandi ya. Mudah Tidak butuh alat khusus ya. Yang selanjutnya tips kenapa memilih lari bisa dilakukan di mana saja ya. Seperti sebelumnya ya, di aktivitas yang kita yang padat ini ya, kita dapat melakukan kapan saja dan di mana saja Mas Iswandi ya. Karena olahraga lari sendiri itu sangat fleksibel ya. Membawa sepatu, walaupun masih celana pendek, baju kaos katun gitu masih bisa lari ya sembarangan ya, baik di trek panjang maupun trek pendek ya. Pada dasarnya kita kalau di luar ruangan seperti itu Mas Iswandi. Kenapa saya memilih lari adalah membakar kalori secara efektif ya. Kita tahu saat lari itu kita efektif membakar kalori di dalam tubuh. Mungkin selanjutnya kenapa memilih lari ya, meningkatkan kesehatan jantung dan paru-paru ya. Olahraga lari juga sangat disarankan bagi mereka yang bertujuan untuk menyehatkan atau melatih jantung mereka, karena olahraga lari melatih jantung dan paru-paru bekerja lebih efisien lagi ya Mas Iswandi. Kenapa yang terakhir ini ya, membantu membentuk otot kaki pada bagian bawah ya, pada bagian bawah tubuh kita ya. Yang saya sampaikan tadi ya, ketika kita intens dalam berlari ya, itu bagus untuk otot betis, paha dan paha belakang ya, yang menyebabkan penguatan otot itu Mas ya. Manfaat lari secara fisik dan kesehatan mental ya, itu ada 4 Mas ya. Yang terutama dalam meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh kita yang mungkin sudah dengan latihan lari yang secara teratur ya, tubuh akan menjadi tahan terhadap berbagai penyakit yang seperti tadi itu imun tubuh kita kuat ya. Aktivitas fisik seperti lari dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh ya Mas Iswandi, sehingga tubuh menjadi lebih siap untuk melawan infeksi ya. Infeksi Mas. Infeksi ya. Infeksi, Mas. Dan penyakit ya. Lari juga meningkatkan sirkulasi darah yang memastikan tubuh mendapat lebih banyak oksigen, nutrisi, serta dapat membantu memelihara kesehatan kita ya. Jadi dengan intens yang lari ya, otomatis tubuh kita sudah beradaptasi dengan stamina dan daya tahan tubuh kita yang kuat ya. Itulah pentingnya kita berolahraga seperti itu Mas Wandi. Nextnya itu ada menurunkan resiko penyakit jantung ya Mas Iswandi. Lari adalah satu olahraga kardio terbaik ya, yang meningkatkan kinerja jantung. Dengan rutin berlari, jantung akan lebih kuat dan efisien, memompa darah ke seluruh tubuh, juga dapat membantu menurunkan risiko penyakit jantung ya, penyakit jantung, kemudian hipertensi ya, hipertensi dan stroke ya. Aktivitas lari juga membantu menurunkan kadar kolesterol jahat. Yang selanjutnya mungkin mengurangi stres dan depresi ya. Selain kesehatan fisik juga Mas Iswandi, manfaat lari juga bisa membantu kesehatan mental kita. Olahraga lari akan merangsang pengeluaran hormon endorfin ya, hormon yang berperan untuk melawan stres ya. Oleh karena itu lari dapat memperbaiki mood kita yang buruk ya, bisa menjadi yang baik gitu Mas Iswandi, meredakan stres yang karena tekanan mungkin di pekerjaan, tekanan di rumah ya, tekanan sama gebetan, pasangan ya, bahkan mencegah depresi seperti itu Mas Iswandi. Terakhir lagi ya, meningkatkan mood dan rasa percaya diri ya Mas Iswandi ya. Berolahraga tubuh akan melepaskan berbagai senyawa kimia di otak kita yang dapat memperbaiki emosi dan suasana hati, termasuk dopamin, serotonin dan endorfin ya. Berolahraga juga menyeimbangkan kadar hormon stres dalam tubuh kita ya. Dulu dari jalan cepat, lalu tingkatkan intensitasnya menjadi jogging gitu ya Mas Yosi ya. Iya. Tips yang kedua Mas Wandi ya, gunakan sepatu yang nyaman dan sesuai yang tadi seperti saya bilang ya.
jangan sampai kita mau berlari nih tapi harus memilih sepatu yang sudah high brand ya Jangan high gitu ya. brand ya, yang merek-merek ternama seperti itu ya kan, high brand ya, itu juga bikin sakit Mas tadi. Bukannya sehat jadi sakit ya. Ya betul kawan-kawan ya. Jadi tapi sakitnya bukan di badan, Iya. sakit ke dalam kantong ya. Jadi sakit kantong gitu ya. Jadi rekening mobile kita jadi agak sedih gitu ya, kosong. Kalau bisa ditarik semua itu kosong ya jadi ya. Jadi ya kalau memang mau berlari gunakan sepatu yang nyaman ya. Banyak lokal brand yang sudah mempunyai ya, hampir sama lah kualitasnya. Nextnya itu adalah tentukan jadwal rutin ya. Misalnya 3 kali seminggu ya untuk bagi pemula ataupun yang pengen berlari ya. Itu dijeda dulu ya. Sehari misalnya mau lari Sabtu Minggu ataupun dijadwalin Minggu, Jumat, Rabu ya. Setidaknya di hari-hari biasa itu jalan kaki terlebih dahulu ya. Jalan kaki terlebih dahulu, kemudian latihan strength pada kaki Mas. Strength, Kekuatan ya. kekuatan ya. Strength, kekuatan kaki kita latih ya. Squat, plank ya, terus mountain climb. Yang penting kita bentuk otot kaki kita terlebih dahulu ya. Dijadwalkan dengan 3 kali seminggu ya, yang membuat kita biar konsisten untuk melakukannya, seperti itu Mas Iswan. Tipsnya itu adalah sebelum memulai atau mengakhiri aktivitasnya itu lakukan pemanasan dan pendinginan ya. Jangan sampai itu tergabung antara pemanasan, step-stepnya, terus setelah aktivitas lari step-stepnya juga sama seperti pemanasannya, itu nggak sesuai kan, sudah dari namanya juga sudah jelas pemanasan sama pendinginan. Selanjutnya adalah dengarkan tubuh, jangan memaksakan diri ya. Di kondisi kita kan pada saat kita lari ya pengennya cepat ya, pengennya jaraknya jauh ya, tetapi kita tidak mendengarkan kondisi ya, kondisi tubuh kita ya. Misal kaki kita ini kuat Mas Iswandi, tetapi napas kita ya, jantung kita berdebar-debar, itu jangan sampai ya, karena kita pengen mencapai tujuan yang jarak jauh ataupun lari dengan cepat dengan kekuatan yang seperti jadi profesional jadi itu bisa merugikan diri kita sendiri ya. Bahaya Bisa pada saat sudah beraktivitas tiba-tiba collab ya, bisa lewat ya. Lewat bahasanya sini. Ya ini bahasanya lewat lah. Bahasanya lewat gitu Ya. teman-teman. Tantangan ya, setiap aktivitas atau kegiatan yang lainnya, baik olahraga ataupun semua aktivitas yang pengen kita lakukan itu pasti mempunyai tantangan tersendiri ya Mas Iswandi. Untuk bagi-bagi yang para pemula yang ingin melakukan berolahraga ataupun yang ingin memulai lari ya, setidaknya kita tantangan pertama itu adalah melawan rasa malas ya. Malas. Itu malas sudah nggak bisa, sudah apalagi nggak bisa, nggak ada obatnya ya, kecuali kita pengen ngelawan bahwasannya niat dari awal saya pengen berolahraga, saya pengen sehat ya, itu harus kita lawan ya. Dengan cara melawan rasa malas itu kita buat jadwal dulu Mas Iswandi, yang tadi ya seminggu 3 kali ya, atau mencari teman ya. Kalau laki-laki yang sudah medium, maksudnya medium itu sudah intensitas lari ya, ataupun mencari gebetan ya, kawan-kawan. ya sama gebetan itu kan Minimal udah dapat gebetan, nggak dapat teman, dapat peliharaan. Ya. Cari kita peliharaan teman yang kita jalan. Oke teman-teman. Yang selanjutnya tantangan itu ya cuaca buruk ya. Kondisi saat ini kan kondisi hujan ya. Biasa kondisi hujan ya, kita mau sebelum pergi kerja di aktivitas padat ya, kita mau bangun pagi itu kan, yang bagi para muslim tadi ya, setelah sholat subuh mau pengen lari ataupun jalan nih, jalan dengan jalan cepat ataupun pengen lari ya, tapi karena kondisi cuaca buruk hujan ini ya, itu juga sangat menjadi tantangan ya, karena sudah dari rumah sudah mendengar cuaca hujan di luar tuh, gaya gravitasi tempat tidur itu lebih besar Mas Iswandi. Berat ya, mata itu pengen tertutup terus ya. Mata pengen penuh
pengen mata itu jadi kerasa pengen tutup. Terus teman-teman ya, kalau bisa ada kita di sampingnya buat ngajak lari baru dia tetap tidur tuh, usahakan bawa kapas, baru sempelin aja sekalian di hidungnya tuh. Jadi ya gitu agak berat Mas Iswan ya. Gravitasi tempat kasur ya, tempat tidur tuh lebih Kasur. tinggi ya. Kalau ya itu kembali lagi, kalau memang kita mau terus melawannya ya, walaupun di luar hujan ya, itu tidak menjadi penghalang. Kita bisa lakukan olahraga di rumah ya, tadi itu seperti squat, plank yang meningkatkan kondisi. Kalau plank itu ya perut ya, pada saat lari endurance ya, lari lama ya, itu bisa tahan perut kita dan melakukan pull up, sit up ya, squat itu ya juga menguatkan otot kaki ya. Yang tadi di sini juga ada treadmill sih bagi yang punya. Oke Mas Yosi, nextnya Mas. Nextnya ya cedera. Yang selanjutnya tantangannya adalah cedera ya. Ketika kita sudah mengalami cedera ya, karena mungkin sudah intensitas kita pengen ngotot ya, lari terus menerus, kita mengalami cedera ya, setidaknya kita berikan waktu untuk istirahat ya. Waktu istirahat Mas Iswandi, Rest day. ya, rest day ya untuk beberapa hari ya, minimal beberapa hari ya. Ketika tadi ya cedera hamstring, shin split ya, kita juga konsultasi juga ke ahlinya ya, ke yang mungkin ke dokter ya. Tapi ya jadi solusi ya untuk kita yang mendang-mending gini ya, solusinya jadi, itu lebih ke kesenjangan sosial di sini berpengaruh ya, sangat berpengaruh jadi, ya. Bagi mereka yang berasal dari ekonomi menengah ke atas bisa langsung konsultasi ke dokter atau ya, langsung ke ahli. Bagi yang menengah menjurang ke bawah bisa berkonsultasi dengan yang namanya dukun urut. Ya, urut solusinya. Tukang pijat ya, Tukang pijat gitu ya. Tukang pijat itu sudah menjadi alternatif lah ya buat dia. Dengan modal bermain fisik ya, banyak gerangan-gerangan kesakitan bermain di sini. Oke. Itu jadi solusi yang ya minim budget lah, seperti itu ya. Murah dan efeknya langsung terasa ya. Iya. Gitu. Paling ketika sakitnya ditekan, aduh ya, seperti itu aja. Kalaupun mau yang hemat lagi ya kompres dengan es batu, ya, itu juga bisa ya. Kompres es batu, direndam, drama, itu sudah drama gitu ya. Ibarat mengatasi cedera untuk yang tidak terlalu serius. Ya, tantangan yang terakhir adalah motivasi turun ya. Ketika sudah kita melakukan rutinitas atau intensitas yang kok saya masih sepertinya aja sih ya. Mungkin ya orang yang di luar sana yang profesional yang sudah melakukan intensitas yang sudah sangat tinggi, yang intensitas yang sudah terus menerus itu tidak serta-merta dilakukan sebulan 2 bulan ya Mas Iswandi ya. Itu harus dilakukan secara terus menerus, secara kontinu, dan ibarat kata itu kita harus juga membuatkan tujuan kecil. Pencapaian kita ini sampai sejauh mana sih ya. Ketika kita sudah mencapai tujuan yang kecil tadi, setidaknya kita bisa merayakan yang sedikit terlebih dahulu lah ya. Jangan sampai kita baru melakukan effort sedikit sudah pengen yang ngerayain. Jadi kayak kalau di binaragawan nih kayak ada tuh namanya cheat day ya. Cheat day ya. Jadi sudah setengah mati kita lakukan apa segala macam, dan ada namanya cheat day. Jadi kita bisa makan sepuasnya. Tapi di hari itu aja. Di reward. Jadi kayak self reward gitu ya maksudnya. Self reward ya. Self reward namanya. Aku ya, jadi ya itu minimal itu olahraga malam juga jangan terlalu malam ya Mas Apri ya. Kalau malam jam 12 malam nanti dikira kita ya apa? Maling ya. Kita maling ya. Survei lapangan ya. Jangan juga nanti dikira orang gila juga itu. Tengah malamnya minimal gitu ya. Minimal jam 9 atau jam 10 itu sudah paling malam lah. Kalau tengah malam kemalaman banget kan tubuh juga perlu beristirahat ya. Walaupun kita berolahraga pengen sehat, tapi kalau kemalaman juga sangat merusak organ tubuh kita ya. Pada dasarnya kita juga butuh beristirahat ya. Beristirahat itu juga karena organ tubuh kita juga perlu namanya
istirahat juga seperti itu Mas ya. Berapa jam idealnya itu ya mungkin 30 menit ya atau 45 menit itu sudah cukup lah. Begitu mungkin Mas Apri atas jawaban dari pertanyaannya. Mungkin ya kalau tinggi badan itu 172 cm. 172 cm, berat badan idealnya itu menurut sekitar 64 sampai 68 kilo ya Mas Gagas mungkin ya. Mau nanya berat badan ini kayak di posyandu aja gitu nih. Posyandu ya. Ada yang mau ditimbang Pak? 64 sama 68 itu sudah menjadi berat badan ideal kita, tergantung bentuk tubuh kita ya, kecil, sedang atau besar seperti itu Mas Gagas ya. Menurut para ahli ya kan, apa yang terjadi di tubuh saat olahraga yang berat ya? Mungkin yang pertama itulah jantung berdebar makin cepat ya, buat nganterin oksigen ke otot ya. Mungkin yang tadi saya sampaikan ya. Memompa jantung lebih efektif ya. Jantung itu kan bekerja di 220 denyut ya per menit ya. Jadi kalau kita bergerak atau melakukan aktivitas yang sangat berat tuh jantung akan bekerja ekstra itu Mas ya. Bekerja sangat ekstra ya. Ya terus itu tekanan jantung ya, tekanan darah naik ya, tekanan darah naik karena aliran darah yang semakin cepat ya, aliran darah semakin cepat dan deras itu ya. Jantung juga kerja secara ekstra tadi ya, kerja keras ya, mengalirkan oksigen ke otot-otot juga. Kemudian ya itu sangat mengganggu ya, ketika itu menyebabkan kondisi kolap tadi ya, seperti itu Mas Iswandi ya. Pingsan gitu ya. Pingsan ya, ataupun ya kita berolahraga cuma pengen sehat tapi jangan terlalu memaksakan ya, memaksakan kondisi badan kita sendiri ya. Jangan terlalu over ya. Jantung jadi nggak beraturan, denyut nadinya ya kan, ritmenya yang biasanya slow ya. Walaupun kita berolahraga itu kan juga ada namanya perhatikan heart rate ya. Heart rate. Betul itu. Heart rate itu juga denyut jantung kita juga bisa dipantau ya kalau menggunakan smartwatch atau sportwatch itu ya, kita melihat denyut jantung juga kita. Jangan sampai ketika over ya, setidaknya kita bisa tarik napas dulu. Minimalkan dulu atau mengurangi aktivitas kita ya. Bahaya ya, ritmenya diturunin ya, bahaya itu. Seperti itu mungkin Mas Rahmat ya.